seorang gadis berusia 10 tahun yang bernama Natasha bermain rumah-rumahan di ruang bawah tanah setiap hari. Tapi yang ada di depannya bukan anak-anak sungguhan, tetapi hanya 2 potong pakaian. Karena dia telah ditahan di ruang bawah tanah selama 183 hari oleh seorang pria yang bernama Wolfgang. Di sana hanya ada tempat tidur dan meja. Dia telah mencoba berteriak minta tolong melalui ventilasi udara di dinding. Tetapi hal itu tidak membantu apa-apa. Merasa takut bahwa ibunya akan mengkhawatirkannya, Natasha menulis sepucuk surat kepada ibunya dan meminta Wolfgang untuk mengirimkan kepada sang ibu. Tetapi pria itu mencegahnya dan meminta Natasha untuk tetap diam di sana. Beberapa waktu kemudian, Natasha memiliki ide untuk melarikan diri. Dia mengoleskan pasta gigi dan saus tomat di lengannya. Dia mencoba mengajak pria itu ke rumah sakit, sehingga dia bisa melarikan diri. Tetapi, rencananya ketahuan dan Wolfgang malah menghukumnya. Wolfgang tidak memberinya makanan selama berhari-hari. Natasha hanya bisa minum air keran saat dia kelaparan. Setelah sekian lama, polisi tiba-tiba datang ke rumah Wolfgang. Karena ketika Natasha ditangkap dengan mobil, teman sekelas Natasha melihat dan menandai mobilnya. Polisi mencari mobil tersebut, tetapi ketika mereka memeriksa mobilnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Ketika polisi pergi ke rumah Wolfgang untuk melakukan penyelidikan, Wolfgang merasa gemetar dan ketakutan. Karena ruang bawah tanah tempat Natasha ditahan berada tepat di bawah kaki sang polisi. Namun pada akhirnya, polisi tidak dapat menemukan apapun yang mencurigakan. Bertahun-tahun kemudian, Natasha sudah besar dan terlihat kurus. Hari itu adalah hari ke-1695 sejak penahanannya. Natasha sedang membaca buku ketika dia tiba-tiba merasa seperti mengompol. Dia tidak menyadari bahwa dia telah tumbuh dewasa. Seorang gadis yang bernama Natasha telah ditawan selama 1695 hari. Dia mengalami datang bulan untuk pertama kali dalam hidupnya. Pada titik ini, dia tidak menyadari bahwa dia sudah tumbuh dewasa. Dia meminta bantuan kepada pria yang telah menahannya yang bernama Wolfgang, tetapi pria itu merasa jijik. Dia menyuruh Natasha untuk membersihkan bangku yang didudukinya. Natasha memohon kepada Wolfgang untuk membiarkannya mandi agar tidak mengotori ruang bawah tanah. Wolfgang membawanya ke kamar mandi di rumahnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Setelah Natasha mandi, ibunya melihat ada rambut panjang di pakaian Wolfgang. Ibunya berpikir bahwa putranya sedang jatuh cinta. Wolfgang takut aksinya akan ketahuan. Lalu, dia memotong dan membotaki rambut Natasha. Melihat Natasha yang botak, Wolfgang merasa bersalah. Ia pun ingin menghibur Natasha. Pada hari Natal, Wolfgang memberi Natasha sebuah kamera agar dia bisa merekam keindahan hidupnya. Natasha pun merasa terenyuh dan terharu. Wolfgang terus mencuci otaknya. Seiring berjalannya waktu, Natasha mulai terbiasa dengan Wolfgang. Dia ingin Wolfgang mengajaknya untuk melihat dunia luar. Wolfgang pun setuju, asal tangannya diikat. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun, Natasha keluar dari ruang bawah tanah. Dia masih ingin lebih lama di luar, tetapi Wolfgang mengajak Natasha untuk masuk lagi ke bawah tanah untuk mencegahnya kabur. Wolfgang dengan sengaja hanya memberi Natasha makan 1 kali sehari. Karena itulah satu-satunya cara agar Natasha tetap lemah dan tidak kuat untuk kabur. Setelah 2029 hari penahanan, Natasha secara bertahap menjadi semakin patuh pada Wolfgang. Dia selalu menuruti semua perintah Wolfgang tanpa pernah membantah. Suatu hari, Wolfgang mengajaknya ke supermarket.
Untuk mencegah Natasha melarikan diri, Wolfgang memakaikan sepatu hak tinggi yang ukurannya terlalu kecil di kaki Natasha. Saat Natasha mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan rasa sakit menuju mobil, Wolfgang tidak terlihat dimanapun. Jika dia melarikan diri sekarang, pasti dia akan berhasil. Natasha datang ke supermarket untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Dia mencari pria yang menahannya, Wolfgang, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Natasha berniat untuk melarikan diri. Tetapi anehnya, dia menjadi berhalusinasi. Dia merasa suara Wolfgang terus bergema di telinganya. Sesaat kemudian, Wolfgang sudah berada di belakangnya. Ketika mereka kembali ke ruang bawah tanah dengan putus asa, Natasha bertanya kepada Wolfgang alasan mengapa dia ditahan. Wolfgang menjawab, penyebabnya hanya karena sebuah senyuman. Senyuman yang Natasha berikan ketika dia berusia 10 tahun. Itulah yang membuatnya untuk membangun ruang bawah tanah tersembunyi ini. Setelah Wolfgang pergi, Natasha berniat untuk meninggalkan dunia. Dia menggunakan kertas toilet untuk memenuhi ruang bawah tanah dengan asap. Tetapi, baunya terlalu menyengat baginya. Akhirnya, Natasha pun menyerah. Wolfgang datang ke ruang bawah tanah dan mencium bau tersebut. Pria itu membuatnya babak belur hingga Natasha memar-memar. Dia pun menuliskan semuanya di kertas toilet. Tepat hari ini, Natasha telah ditahan selama 2.908 hari. Hari ini adalah ulang tahun Natasha yang ke-18. Wolfgang menyiapkan kue untuknya dan memberinya gaun yang indah. Mereka berdua pun menari bersama. Tetapi setelah Wolfgang pergi, raut wajah Natasha langsung berubah. Di suatu hari, Natasha berkesempatan kembali untuk melarikan diri. Pada hari itu, Wolfgang ingin menjual mobilnya. Dia meminta Natasha untuk membersihkan mobil itu. Dia melihat bahwa pintunya tidak terkunci ketika Wolfgang masuk untuk menelepon. Natasha pun bergegas keluar pintu dan melarikan diri. Dengan panik, dia berlari sepanjang jalan menuju ke rumah seorang nenek. Nenek itu pun membantunya dengan menelepon polisi. Ketika polisi mengetahui identitas asli Natasha, mereka memanggil keluarganya ke kantor polisi. Akhirnya, setelah 3.096 hari, Natasha pun bertemu kembali dengan keluarganya. Wolfgang tidak memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke rel kereta. Dia meninggalkan hidup dengan berbaring di rel kereta. Film ini memperlihatkan bahwa seseorang yang telah diperlakukan buruk terlalu lama, psikologisnya bisa terganggu. Semua gadis di dunia sudah seharusnya diperlakukan dengan lembut oleh semua orang.